Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, ini keyakinan kami bahwa Engkau membimbing kami sepanjang hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau melihat seluk-beluk hidup kami di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Hadir. Di pagi hari ini kami duduk bersekutu di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh Kau sapa dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan di hari ini. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan juga menolong kami untuk menyadari siapa kami dan siapa Engkau. Berkatilah setiap kami, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi dan shalom. Ya, pada bulan Juli ini, tema besar yang akan kita bahas yaitu mengenai doa. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di dalam PA, bahwa tema besar yang disusun oleh penginjil Valen untuk bulan Juli adalah mengenai doa. Kalau bulan kemarin, bulan Juni tentang ibadah, kita mengerucut lebih spesifik lagi pada bulan Juli ini mengenai doa. Dan karena tema yang diberikan untuk kita renungkan pada minggu ini adalah Coram Deo, ya, Coram Deo, maka saya memilih nats untuk kita baca dan renungkan dari Mazmur 139. Di mana LAI memberi judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur nomor 139, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Kita akan membaca secara berlitani, sebagaimana Mazmur dibaca. Berlitani maksudnya bertanggapan, bersaut-sautan. Saya akan baca bagian yang menjorok ke luar, dan Bapak Ibu saudara-saudara kalian boleh membaca bagian yang menjorok ke dalam. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu. Mata-Mu melihat selagi aku bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau?
Ya Tuhan, aku sama sekali membenci mereka. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tema yang diberikan pada hari ini adalah Coram Deo. Apa itu Coram Deo? Living before the face of the God, living God. Jadi hidup di hadapan Allah yang hidup, atau hidup di depan wajah Allah, di hadirat Allah. Ya, saya mulaikan dengan ini ya. Menarik, saya beberapa hari yang lalu dapat satu postingan di Instagram yang diposting oleh Apologetika Indonesia, akun Apologetika Indonesia. Dia posting buku, sebenarnya catatan dari buku. Kata-katanya seperti ini. Pertama, ya, jika tidak ada Allah, maka tidak ada kehidupan setelah kematian. Jika tidak ada kehidupan setelah kematian, maka tidak penting kita hidup sebagai orang baik atau orang jahat. Lalu, jika tidak ada yang menuntut pertanggungjawaban atas hidup kita, maka tidak penting kita hidup sebagai orang yang baik atau jahat. Tetapi, jika Allah ada, bagaimana kemudian kita harus hidup? Jika kehidupan berakhir di kuburan, maka tidak ada bedanya seseorang hidup sebagai Stalin yang begitu kejam, atau sebagai seorang saint, orang yang suci. Jika Allah ada dan hidup, seharusnya itu mempengaruhi cara hidup kita. Coram Deo, ya, itu berasal dari bahasa Latin yang berarti di hadapan Allah, di depan wajah Allah, atau di hadirat Allah yang hidup. Coram Deo itu adalah salah satu tema besar dalam pemikiran reformasi. Ini adalah bahasa Latin yang diperkenalkan dan sering digunakan oleh Martin Luther untuk menyatakan hakikat kehidupan Kristiani. Dan Luther menggunakan ungkapan ini untuk, ya, hakikat kehidupan Kristen adalah untuk hidup ini dijalani di hadapan Allah, Coram Deo. Luther itu mengatakan juga bahwa kita harus menjalani seluruh hidup kita bukan sebagai orang yang mencari perlindungan dari kegelapan, di mana kita memiliki rahasia kehidupan pribadi yang tersembunyi dari teman-teman kita atau pihak berwenang, tapi kita hidup harus dijalani secara terbuka di hadirat Allah, di hadapan Tuhan, dengan mempraktekkan semacam kesadaran akan Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi kita menjalani kehidupan ini dengan satu kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sedang melihat kita di hadapannya. Jadi secara utuh diartikan sebagai seseorang yang menyadari seluruh keberadaan Allah atas dirinya. Berada di hadapan Allah, tidak akan hidup dengan sembarangan. Tentu kita tahu ini bukan. Sebagai orang Kristen kita sudah sering mengenal, bahkan ada lagu sekolah minggu yang mengatakan demikian. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik ataupun yang jahat. Ya. Tapi sayangnya, seringkali konsep ini, pemahaman ini tidak ditunjukkan dengan seluruh kehidupan kita, tidak nyata di dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu ironi sebagai kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Inti dari Coram Deo adalah seluruh kehidupan kita di hadirat Allah, di bawah otoritas Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi inti dari Coram Deo itu ada seluruh hidup kita di hadirat Allah, di bawah otoritas Tuhan, dan juga untuk kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam teologi Kristen, ungkapan tersebut memiliki makna yang lebih dari sekedar filosofi untuk kita jalani ya. Menjalani hidup di hadapan Allah atau coram Deo itu menantang kita atau juga menentang apa yang sudah diajarkan di dunia ini. Media-media yang sedang digombar-gomborkan, bahkan di berbagai situs-situs itu menyampaikan bahwa kehidupan itu tidak ada Allah. Maka jalaninlah hidup ini seperti apa yang kau mau. Fokuskanlah kehidupanmu pada dirimu sendiri. Ikutilah apa kata hatimu. Menurutmu apa yang kata hatimu benar, itu sudah yang benar. Bahkan juga dunia itu mengajak kita untuk mengejar popularitas, ketenaran, bahkan kekayaan sebagai sesuatu yang diutamakan, sebagai sesuatu yang dikejar. Nah, di dalam kitab suci kita, dalam hal apa saja Alkitab mencatat di hadapan Tuhan. Saya coba iseng search di Alkitab, itu mengetikkan di hadapan Allah. Apa saja yang dilakukan dengan kalimat di hadapan Allah? Saudara, Bapak Ibu, semua hal dilakukan di hadapan Allah. Tuhan memerintahkan, lakukanlah di hadapan Allah. Musa memerintahkan, lakukanlah di hadapan Allah. Ketika mereka makan, ketika mereka minum, semua dilakukan di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu boleh lakukan dan baca, lihat bagaimana seluruh kehidupan itu dilakukan di hadapan Allah. Tapi menjalani kehidupan seperti ini jelas sepertinya terdengar terlalu idealis ya. Bukankah tidak ada seorang pun yang menjalani seluruh hidupnya dalam perasaan kehadiran Tuhan yang terus-menerus? Dan tak ada seorang pun di antara kita yang begitu saleh sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah tunduk pada otoritas Tuhan dan dilakukan demi kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Maksudnya tidak selalu kita seperti itu. Kita tahu Tuhan itu ada, tapi kenapa tidak selalu kita hidup betul-betul bahwa Tuhan itu hidup dan sedang melihat kita? Masih terlalu sering kita juga berbuat dosa, bahkan menentang apa yang Tuhan kehendaki. Kita dapat mendefinisikan bahwa secara religius dan juga secara teologis, tapi mempraktekkan kehidupan yang nyata seperti itu, bahwa Allah itu hidup dan kita hidup untuk Dia di hadapan Allah seluruh kehidupan kita, itu bukannya hal yang mudah. Beberapa minggu di bulan Juni kita diingatkan terus tentang hal itu. Ibadah itu bukan hanya di dalam gedung gereja, di dalam ruangan ini, tetapi di dalam, ketika di luar pun itu adalah ibadah. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Tapi untuk melakukannya, mempraktekannya tentu tidak mudah di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana untuk dilakukan adalah kita bisa bersemangat dan tergerak secara emosional dan memiliki pengalaman spiritual di mana kita membuat sumpah dan janji di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu hidupku adalah milikmu, hatiku dan kuserahkan kepadamu, hidupku untuk menyenangkanmu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, ketika berbagai tekanan menimpa kita, semangat dan emosi yang tadi kita katakan itu memudar, dan hidup kita kembali kepada cara yang lama. Lantas bagaimana solusinya? Jonathan Edwards tuh mengatakan seperti ini. Jonathan Edwards itu seorang teolog besar dari Amerika ya. Dia mengatakan mencari kerajaan Allah bukanlah tugas orang-orang kafir. Mencari kerajaan Allah adalah urusan utama orang Kristen, dan itu adalah usaha seumur hidup. Itu adalah pengejaran seumur hidup. Itulah artinya menjadi seorang murid Kristus.
Berdasarkan hal ini, kita sadar apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah untuk mencari kerajaan Allah. Itu menjadi pondasi kita untuk tekun berjuang di dalam hidup ini dengan kesadaran kita hidup di bawah wajah Allah, di hadapan Allah. Dengan menjadikan itu sebagai prioritas, itu akan menolong kita untuk selalu sadar, aware, bagaimana harusnya kita hidup. Bukan hanya berdasarkan emosi sesaat, tapi dimanapun, dalam hal apapun, kita sadar, kita sedang hidup di hadapan wajah Allah. Dari Mazmur pasal yang 139 ini, kita melihat ya, pemazmur yang berdoa di hadapan Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan juga adalah Tuhan yang Maha Hadir. Di dalam kesaksiannya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang pertama-tama mengenal hati dan pikirannya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dan dilanjutkan ayat 2 dan sampai ke 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku dari kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Di dalam ayat 4 pun pemazmur memperlihatkan bagaimana keyakinan imannya dengan berkata, semua tindakannya diketahui sebelum lidahnya mengungkapkannya dengan kata-kata. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saudara, bagi pemazmur, Tuhan yang tak terlihat itu adalah Tuhan yang mengenal hati dan pikirannya. Di dalam setiap kata-kata doanya, pemazmur itu mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kehadiran Tuhan, mengakui pengetahuan-pengetahuan Tuhan yang tak tertanding itu. Pemazmur sedang mengungkapkan bahwa Allah adalah pribadi yang maha tahu. Ayat 16 menulis bahwa dalam kemahatauannya yang tak terkira itu, Allah sudah melihat pemazmur bahkan sebelum pemazmur ada saat masih bakal anak. Ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Maka tidak heran pemazmur menyatakan di ayat 17-nya, betapa sulit pikiran-pikiranmu ya Tuhan. Tidak bisa diselami karena begitu dalam dan begitu luasnya. Mari kita sembari membayangkan ketika kita berdiri di pantai dan melihat lautan yang begitu luas, lautan yang begitu dalam, yang kita tidak tahu ujungnya sampai di mana, dan kita tidak tahu sedalam apa lautan itu. Mengapa pemazmur mengatakan hal demikian di dalam doanya? Karena pemazmur tahu, sekali lagi, Allah yang dikenalnya, Allah yang disembahnya adalah Allah yang maha tahu. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, itu berarti memiliki semua pengetahuan. Ini merupakan istilah yang secara tepat dikenakan kepada Allah saja. Hanya keberadaan yang kekal dan tidak terbatas yang mampu untuk mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan dari makhluk yang tak terbatas selalu terbatas. Pengetahuan dari makhluk yang terbatas selalu terbatas oleh keberadaan yang terbatas. Allah sebagai keberadaan yang tak terbatas mampu menyadari segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu. Allah tidak pernah belajar sesuatu atau mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Masa yang akan datang, demikian pula masa yang telah berlalu, sepenuhnya diketahui oleh Allah. Dia tidak pernah dikejutkan oleh apapun juga. Karena kemahatauan itu. Allah itu tidak tiba-tiba, astaga dia melakukan ini, kenapa ini tidak sesuai rencanaku? Allah tahu di dalam kemahatauan yang kekal itu, yang tak terbatas itu, Allah tahu semuanya.
Kemahatauan Allah krusial bagi peranannya sebagai hakim atas dunia ini. Seorang hakim akan menghakimi dengan adil. Tentunya dia harus mengetahui semua fakta. Tidak ada bukti yang tersembunyi dari hadapan Allah. Semua peristiwa diketahui oleh Allah. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur yaitu Daud, ya, kalau kita baca di bagian pertamanya itu Mazmur Daud. Pemazmur ini yang sekali-kali pemazmur ini adalah Daud. Daud itu menggambarkan atribut Allah, bukan hanya Allah yang Maha Tahu, tetapi juga Allah yang Maha Hadir. Ayat 7 sampai yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika engkau terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan Allah kita adalah pribadi yang maha hadir. Bukan hanya Tuhan yang maha tahu segala sesuatu, tapi Tuhan yang itu juga yang adalah maha hadir, baik dalam peristiwa yang menyenangkan di dalam kehidupan kita, maupun di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang bagi kita itu menyedihkan. Bisa di ayat yang ke-13, di dalam kemahadirannya itu, Allah hadir dalam hidup kita sejak kita masih dalam kandungan. Karena Dia yang membentuk kita, yang menyusun kita sedemikian rupa, dengan kompleksnya kita di dalam tubuh kita. Dialah yang bentuk, Dialah yang menyusunnya. Karena jika kita melihat apa yang ada pada diri kita, tubuh kita yang bekerja dengan unik dan kompleks, misalnya bagaimana kita bernafas, peredaran darah kita dalam tubuh kita, proses pencernaan, ya dalam hal sederhana, ketika tubuh kita luka, itu tubuh kita akan langsung bereaksi dan memproses bagaimana supaya darah itu tidak terus-menerus keluar. Dia akan membuat sel darah putih itu akan bekerja sedemikian rupa sehingga darah itu tidak akan keluar. Betapa unik dan betapa kompleks proses yang terjadi di dalam hidup kita, ya. Maka tidak heran pemazmur melanjutkan di ayat yang ke-14, aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mengapa pemazmur mengatakan hal demikian di dalam doanya? Karena pemazmur tahu Allah yang dikenalnya adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir bukan hanya hadir di semua tempat, tetapi juga Ia hadir secara penuh di seluruh tempat. Ini yang disebut keimanenan Allah. Orang percaya, orang Kristen yang berada di Amerika misalkan, di New York misalkan, menikmati kehadiran Allah secara penuh. Demikian juga orang Kristen yang berada di Indonesia, yang berada di Kota Palu khususnya, itu kita pun menikmati kehadiran Allah secara penuh. Keimanan Allah tidak dikaitkan pada ukurannya, tetapi pada kemampuannya untuk hadir secara penuh di mana saja. Mengetahui Allah yang maha hadir itu bagi kita, itu harusnya menggugah kita untuk memuji Dia. Karena ini merupakan penghiburan bagi kita. Karena dengan demikian, kita selalu yakin bahwa Allah selalu memusatkan perhatiannya kepada setiap kita, personal demi personal. Kita tidak perlu menunggu giliran untuk bertemu dengan Allah. Ya, tunggu antrian untuk bertemu dengan Allah. Pada waktu kita di hadapannya, Dia tidak sibuk dengan aktivitas yang terjadi di belahan bumi yang lain. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Sebab tidak ada satu sudut pun di dunia ini di mana Allah tidak ada. Bahkan termasuk di dunia orang mati. Seperti kata pemazmur, ya.
Orang jahat di neraka ya tidak terpisahkan dari kemahadiran Allah. Mereka hanya terpisahkan dari kebaikan Allah. Murka Allah akan selalu bersama-sama dengan mereka. Itulah yang bersama-sama dengan mereka. Tapi di sana pun kehadiran Allah ada. Saudara, pemazmur yang tahu, yang Allah yang maha tahu itu juga maha hadir, itu bekerja di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluk-beluk setiap kehidupan kita. Dengan demikian, tidakkah itu harusnya mempengaruhi bagaimana harusnya kita hidup dan bersikap di hadapannya? Pemahaman akan kemahatauan, kemahadiran, kedaulatan Allah itu mempengaruhi cara pemazmur berdoa. Doanya bukan berisikan permintaan-permintaan untuk semua kepentingan dirinya sendiri, tapi juga berisikan pujian, pengagungan, dan kebesaran Allah. Termasuk juga sebuah pengakuan dan penyesalan di hadapan Tuhan. Setiap kali Alkitab, kitab suci kita memperlihatkan atribut Allah, selalu ditunjukkan tunjukkan dengan sebuah respon bagaimana harusnya menyikapi atribut Allah tersebut. Yaitu respon dengan sikap hidup yang tepat dan seharusnya. Saya ingat sebuah kisah yang saya nonton beberapa tahun lalu, ya. Tepatnya tahun 2006, ya. Di mana pada waktu itu para artis-artis, khususnya para penyanyi-penyanyi, dipanggil ke Istana Negara untuk bertemu dengan wakil presiden, ya, untuk menerima penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun ada satu grup band, ya, yang harusnya juga menerima penghargaan tersebut, tapi tidak diizinkan masuk ke Istana Negara. Nama grup band itu adalah salah satu Warna, dan vokalisnya juga adalah mantan pemimpin di Kota Palu. Bapak Ibu tentu tahu siapa grup band itu. Nah, pada waktu itu hampir semua penyanyi sudah masuk dan mereka masuk dan akhirnya bisa masuk di dalam Istana Negara, ya. Artis itu ya baik yang solo maupun yang grup, termasuk grup-grup band Indonesia yang besar. Nah, tapi ketika satu grup band ini sudah berada di depan Istana Negara, semua penyanyi sudah masuk, tapi mereka tidak diizinkan masuk, ya, tidak diizinkan masuk. Karena dianggap tidak bersikap pantas untuk masuk ke Istana Negara. Karena mereka waktu itu pakai celana jeans. Pada waktu itu celana jeans tidak diizinkan masuk ke Istana Negara. Orang yang pakai celana jeans tidak diizinkan masuk. Dan itu dianggap tidak pantas untuk masuk. Dianggap caranya bersikap masuk menghadap wakil presiden tidak pantas, ya. Nah, jika kita hendak menghadap presiden atau wakil presiden atau orang penting lainnya, sikap pantas itu dinilai berdasarkan apa? Ya, cara berpakaian tentunya, ya. Mereka tidak diizinkan masuk karena cara berpakaian mereka dianggap tidak pantas, tidak tepat. Bukan berpakaian yang seharusnya untuk bertemu dengan pemimpin negara. Untuk menghadap presiden diperlukan sikap yang tepat dan yang seharusnya. Bukankah di hadapan Tuhan yang maha tahu itu, yang maha hadir itu juga harusnya demikian? Kita tentu tidak harus pakai baju yang betul-betul pantas. Kita kalau gitu nggak boleh pakai celana jeans, bukan seperti itu juga ditafsirkan seperti itu. Tapi hati kita di hadapan Tuhan seperti apa ketika kita menghadap hadirat Tuhan yang kudus itu, yang maha tahu itu, yang maha hadir itu. Ya, inilah Coram Deo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup di hadapan Tuhan yang hidup. Hidup di hadapan Tuhan yang hidup. Coram Deo membuat kita untuk senantiasa merenungkan cara hidup kita di hadapan Tuhan. Dan akan membuat kita berpikir berkali-kali dalam berbagai hal. Entah hal itu benar atau salah, atau keliru,
Sesuatu yang akan kita lakukan, kita akan pikirkan, apakah ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup kita ini sedang berada di hadapan Allah. Seluruh hidup kita di hadapan Allah, disaksikan oleh Allah. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu, hidup kita terlihat dengan jelas dan terang benderang. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapannya. Banyak hal yang mungkin kita sembunyikan dari orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, bahkan dari semua orang. Kita tahu, kita yang paling tahu tentang hidup kita. Tetapi di hadapan Tuhan, itu terlihat dengan jelas bagaimana hidup kita. Apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi, di dalam pekerjaan kita, cara kita bekerja entah dengan jujur atau dengan tipu muslihat, dalam studi, entah di sekolah maupun di perkuliahan, ataupun di mana kita lakukan apakah itu semua kita lakukan dengan kejujuran? Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan yang Maha Hadir dan Maha Tahu itu. Saya kurang tahu CCTV di gereja kita ini ya, apakah itu bisa menangkap suara atau tidak. Nah, di kampus saya tempat berkuliah ya, CCTV-nya itu ternyata bukan hanya menangkap gambar dan menyimpan gambar, tapi juga menyimpan suara, menangkap suara seperti itu. Nah, satu kali saya diajak ke ruangan operator IT di kampus. Saya penasaran gitu, bagaimana hasilnya hasil tangkapan gambar dan suara yang ada di CCTV. Terus saya tanya, minta diperlihatkan oleh abang yang mengatur IT itu. Dan saya lihat gambarnya begitu jelas, begitu jernih, dan suaranya pun. Kendati CCTV-nya di ujung sana, saya duduk di sini dan bercerita, suaranya tuh kedengaran dengan jelas apa yang sedang saya ceritakan. Keluar ruangan itu, ketika saya tahu itu, saya cerita ke beberapa teman-teman, dan akhirnya itu membuat kami dan beberapa teman-teman itu jaga sikap ketika berada di tempat-tempat yang dipantau oleh CCTV itu. Termasuk apa yang kami ngomongkan, itu kami jaga. Jangan sampai itu pun terdengar. Karena yang pegang CCTV itu bukan hanya operator IT. Beberapa dosen termasuk rektor kami itu tahu, bisa pegang, bisa lihat, pantau apa yang di CCTV itu. Itu menyadarkan kita, bukankah seharusnya demikian juga dalam hidup kita ya? Kesadaran bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Hadir, itu berimplikasi di dalam cara kita hidup di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya hidup di bawah CCTV, tapi kita hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia bukan tahu melihat gambar kita, dia bukan hanya melihat tahu apa yang kita omongkan, tapi dia tahu sedalam-dalamnya hati kita. Dia tahu sedalam-dalamnya pikiran kita. CCTV Allah bukan hanya terbatas pada beberapa tempat saja, misalkan hanya di tempat gereja saja, ya. Sehingga di luar gereja kita bisa hidup dengan seenaknya. Tetapi CCTV Allah itu ada di mana-mana. Tidak ada satu tempat, satu inci pun di bawah kolong langit ini yang tidak terekam olehnya. Maka harusnya itu sekali lagi berimplikasi di dalam hidup kita, di bagaimana kita bersikap di hadapannya. Hidup tidak dengan sembarangan, dengan sembrono, atau yang penting saya hidup, menjalani hidup, ya mau saya bagaimana, ngeflow aja, ikut-ikut aja bagaimana alur hidup ini. Di dalam berbagai hal, di dalam pekerjaan, studi, sekolah, kuliah, kita kerjakan pelayanan, apapun yang kita lakukan seharusnya itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sadar, kita hidup di bawah otoritas Tuhan, di hadapan wajah Allah. Bahkan itu juga kita membuat kita memperjuangkan segala hal yang berkenan di hadapan Allah. Kita akan bergumul dan bertanya, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, semua berkenankah di hadapan Tuhan?
Demikian juga setiap kali kita menghadap hadiratnya di dalam doa, kita seharusnya datang dengan kejujuran dan ketulusan, bahkan juga penyesalan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bagaimana hidup kita, terlebih Tuhan tahu bagaimana hidup kita. Kita mengakui kemahadirannya dan kemahatauannya di seluruh seluk-beluk hidup kita, yang kita sendiri pun tahu betapa bobroknya kita, betapa berdosanya kita ini. Itu bahkan menjadi dasar kita untuk datang dengan penuh penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Kita tahu Ia juga adalah Allah yang bersedia mendengarkan segala keluhan-keluhan kita, segala pergumulan-pergumulan kita, segala beban-beban hidup kita yang begitu berat menindih. Ia bersedia mengampuni dosa kita dan mendengarkan semua doa-doa kita di hadapannya. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir. Dia berdaulat atas seluruh hidup kita, atas seluruh dunia ini. Karena itu kita datang dengan setia di hadapannya. Karena Allah adalah Allah yang hidup, maka sepatutnya itu mempengaruhi cara kita hidup dan cara kita berdoa di hadapannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sekali lagi mengingatkan kami siapakah Engkau dan siapakah kami di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, dan kami mengakui kemahakuasaan-Mu, kemahahadiran-Mu, kemahatauan-Mu melebihi segala sesuatu, dan Engkau tahu kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sepenuhnya di hadapan-Mu, dengan seharusnya, dengan sepantasnya, sepatutnya di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami, biarlah firman yang akan sudah kami dengarkan ini benar-benar menjadi rema tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu mempengaruhi kehidupan kami di dalam berbagai hal yang kami lakukan. Ini menjadi doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kembalikan kepada liturgos.